どうなっちゃうの？のび太くん。Hey Sleeper, selamat datang. Siapa nih yang nungguin kelanjutan dari film Doraemon Stand By Me? Nah, kali ini aku membawain lanjutan filmnya, yaitu Doraemon Stand By Me 2. Yang belum nonton episode sebelumnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. Di film kali ini kita akan diperlihatkan perjuangan Nobita agar bisa mempersatukan Nobita dewasa untuk menikah dengan Shizuka. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diperlihatkan satu hari sebelum pernikahan, terlihat Nobita selesai makan bersama Giant, Suneo dan juga Dekisugi. Di perjalanan pulang, tiba-tiba Nobita merindukan Doraemon. Lalu terlihat Nobita kecil dan juga Doraemon yang berada di masa depan akan menunda melihat hari pernikahannya Nobita. Kemudian mereka kembali pulang. Terlihat masa kini Nobita yang berulang tahun dimarahi oleh ibu yang menemukan kertas ujiannya yang mendapatkan nilai 0. Nobita sangat sedih nih karena di hari ulang tahunnya ibu malah memarahinya. Hal tersebut membuatnya berpikir nih bahwa dia bukan anak kandungnya. Sementara Nobita menggerutu, Doraemon sedang mengecek semua alat dari kantong ajaibnya. Lalu Nobita melihat sebuah tongkat pelupa dan meminta Doraemon untuk menggunakannya agar ibu bisa melupakan kejadian tadi, karena masih banyak kertas ujian nilai 0 yang disembunyikannya. Namun Doraemon tidak mau menggunakan alat itu. Tiba-tiba ada kiriman alat uji coba dari toko masa depan untuk Doraemon, yaitu tali penukar jiwa. Lalu Nobita dan Doraemon tidak sengaja memegang tali itu. Tiba-tiba mereka bertukar jiwa nih karena tali tersebut. Kemudian mereka kembali ke jiwanya masing-masing dengan memegang kembali tali tersebut. Kemudian muncullah sosok bayangan masuk ke dalam tubuh Nobita hingga membuatnya pingsan. Setelah sadar, Nobita tiba-tiba masuk ke dalam laci dan mengatakan ke Doraemon bahwa dia akan menyelamatkan dirinya dan juga Doraemon. Melihat itu Doraemon kebingungan dengan apa yang terjadi. Tidak lama Nobita kembali lagi nih dari dalam laci dan dia kebingungan dengan apa yang dilakukannya tadi. Hal itu membuat Doraemon bingung dan berpikir ada sesuatu yang terjadi di suatu tempat. Lalu Nobita bergegas untuk menyembunyikan semua kertas ujiannya yang jelek sebelum ibu datang. Tiba-tiba muncullah sosok Doraemon memakai jubah transparan. Ia mengambil sesuatu lalu masuk kembali ke dalam laci. Namun hal itu tidak disadari oleh Nobita dan juga Doraemon. Setelah menyembunyikan kertas ujiannya, Nobita menemukan boneka beruang kesayangannya waktu kecil. Hal itu membuat Nobita merindukan sang nenek nih, yang sudah meninggal saat dia masih TK. Waktu kecil, Nobita sering dimanjakan oleh nenek, lalu memperbaiki boneka kesayangannya yang rusak dan selalu menjaganya. Mengingat momennya dulu bersama sang nenek membuat Nobita ingin pergi ke masa lalu menggunakan mesin waktu. Di situ Doraemon memperingatkan Nobita untuk mengamati dari jauh saja. Lalu Nobita bergegas menaiki mesin waktu. Kemudian Doraemon terburu-buru memasukkan alat-alatnya ke kantongnya. Setelah itu mereka pergi nih ke masa lalu saat Nobita berusia 3 tahun. Sesampainya di sana, Nobita tidak menemukan nenek di rumah, malah bertemu dengan ibunya dan mengusir mereka karena tidak mengenali Nobita. Setelah itu, di luar Nobita melihat dirinya kecil yang cengeng dijaili oleh Giant dan juga Suneo. Lalu terlihat Nobita yang sedang bermain bersama Shizuka. Kemudian neneknya pulang namun tidak membeli kembang api. Hal tersebut membuat Nobita kecil memarahi sang nenek. Shizuka pun kesal nih melihat tingkah Nobita yang pemarah. Melihat itu Nobita mendatangi Nobita kecil memarahinya hingga menangis. Ibu pun mengusir mereka. Setelah itu Nobita diam-diam masuk ke dalam rumah menemui nenek. Terlihat nenek sedang menjahit bonekanya. Nenek tidak curiga nih dengan Nobita dan malah mengungkapkan bahwa dia sangat menyayangi Nobita. Dia berharap bisa hidup lama sampai Nobita mulai bersekolah SD dan melihatnya memakai tas ransel sekolah. Mendengar itu Nobita kembali ke kamarnya untuk mengambil ransel sekolah. Kemudian memakainya untuk diperlihatkan sang nenek. Lalu Nobita meyakinkan sang nenek nih bahwa dia adalah Nobita. Ternyata sang nenek sudah menduga dari tadi bahwa dia adalah Nobita. Lalu Nobita melepaskan rindunya kepada nenek.
Kemudian nenek mengungkapkan masih ada satu keinginannya, yaitu melihat Nobita menikah. Mendengar itu Nobita berjanji nih akan mewujudkannya. Setelah itu Nobita meminta Doraemon memperlihatkan hari pernikahannya untuk memastikan bahwa dia akan menikah sebelum membawa nenek ke masa depan. Dari TV waktu terlihat Giant dan juga Suneo menelpon Nobita yang seperti terlambat ke pernikahannya. Merasa ada yang tidak beres, mereka berpamitan kepada nenek dan kembali nanti. Lalu mereka pergi ke masa depan dan bergegas ke gedung pernikahan. Tidak lama ada seseorang yang keluar toilet melihat mesin waktu mereka. Di sisi lain Nobita dan Doraemon sampai di tempat gedung pernikahan. Terlihat hujan deras di sana nih. Lalu Shizuka dan lainnya cemas karena Nobita tidak kunjung datang padahal pernikahan akan dimulai. Melihat itu Doraemon memaksa Nobita untuk menyamar menjadi Nobita dewasa atau pernikahannya akan batal. Lalu Nobita berubah menjadi dewasa, kemudian menemui Shizuka dan beralasan dia terlambat karena tersesat di jalan. Kemudian Doraemon menjadi kecil untuk menemani Nobita, lalu upacara pernikahan pun dimulai. Terlihat Nobita sangat gugup karena tidak tahu harus bagaimana. Untung aja Doraemon membantu Nobita dan upacara pernikahan pun selesai. Setelah itu para tamu menyantap hidangan, begitu juga Nobita yang bersemangat memakannya. Kemudian acara selanjutnya yaitu pemotongan kue pengantin. Kemudian satu persatu sahabat dan keluarga menyelamati mereka berdua atas pernikahannya. Di situ Dekisugi juga memberi ucapan selamat meskipun dia tidak hadir karena ada urusan pekerjaan. Kemudian Shizuka mulai curiga nih dengan sikap aneh Nobita yang seperti anak kecil. Setelah itu Nobita diminta untuk memberi sambutan untuk para tamu. Namun sayangnya Nobita tidak tahu cara menyampaikan kata sambutan. Karena panik dia tidak tahu harus bagaimana, Nobita pun keluar berpura-pura mengambil catatan kertas sambutannya. Lalu Giant akan menghibur nih dengan nyanyiannya sambil menunggu Nobita datang. Seperti biasa seluruh tamu sakit telinga nih mendengar nyanyian Giant. Lalu Doraemon mengajak Nobita untuk mencari Nobita dewasa. Saat Doraemon mau menggunakan alatnya, ternyata alatnya tertinggal. Saat pergi tadi terburu-buru, dia lupa memasukkan seluruh alatnya kembali ke dalam kantong. Kemudian mereka bergegas ke tempat mesin waktu untuk mengambil alatnya. Lalu melihat skuter milik Nobita yang parkir di depan taman. Doraemon pun bergegas nih menuju tempat mesin waktu berada di toilet. Dan benar aja mesin waktu mereka menghilang. Doraemon menyadari bahwa Nobita dewasa yang membawa mesin waktu mereka, karena hanya dialah yang bisa mengendarai mesin waktu dari masa depan. Mereka pun panik nih karena akan terjebak di sana tanpa mesin waktu. Hingga sore hari mereka berdiam diri. Kemudian Doraemon mengecek alat yang di kantongnya dan menemukan mesin waktu jiwa. Dia akan mengirim jiwa Nobita ke saat mereka sebelum pergi. Lalu Doraemon mengirim jiwa Nobita untuk membawa mesin waktu kembali. Jadi ternyata sosok bayangan yang masuk ke dalam tubuh Nobita sebelumnya adalah jiwa Nobita. Kemudian dia membawa mesin waktu dari laci kamarnya ke masa depan. Jadi yang terjadi sebelumnya adalah perbuatan mereka sendiri hingga Nobita menjadi ada dua. Kemudian Doraemon menggunakan tongkat pelupa ke Nobita satu lagi agar dia lupa dengan apa yang terjadi dan mengembalikannya lagi ke kamar Nobita. Lalu Doraemon yang sebelumnya terlihat memakai jubah transparan, ternyata dia mengambil alatnya yang tertinggal, yaitu rotan pencari. Setelah itu Doraemon menggunakannya untuk mencari keberadaan Nobita dewasa yang ternyata berada di masa kini. Dan ternyata benar, Nobita dewasa berada di sana. Kemudian Nobita menjelaskan bahwa dia kabur dari pernikahannya karena dia takut tidak bisa membahagiakan Shizuka setelah menikah. Dia sadar bahwa Shizuka mau menikah karena ingin menjaga Nobita yang ceroboh dan ingin menjaganya. Jadi dia melihat mesin waktu untuk membawanya kabur ke masa lalu agar dia bisa berpikir. Setelah itu dia akan kembali lagi ke waktu saat pernikahan. Tapi Nobita dan Doraemon memberitahu bahwa dia tidak kembali saat acara dimulai. Mendengar hal tersebut Nobita dewasa panik takut mengecewakan Shizuka. Kemudian Doraemon memperlihatkan melalui TV waktu 1 tahun setelah pernikahan. Terlihat Shizuka sedih nih karena Nobita menghilang setelah acara pernikahan. Namun Shizuka terus menunggu Nobita datang. Melihat itu membuat Nobita dewasa semakin menyesal semua terjadi dan takut Shizuka melupakannya begitu saja karena dia tidak kunjung menemui Shizuka.
Lalu Nobita dewasa ingin mengubah nasibnya dengan kembali ke masa kecil lagi. Dia ingin membuat dirinya menjadi percaya diri dan tidak ceroboh. Kemudian Doraemon mengeluarkan alat tali penukar jiwa. Lalu Nobita dewasa dan Nobita kecil bertukar tubuh. Setelah itu Nobita dewasa sangat senang nih dan pergi untuk bermain. Mulai dari bermain baseball bersama Giant. Namun tetap saja Nobita dewasa tidak bisa berolahraga. Ia membuat Giant dan Suneo marah. Sementara itu di kamar kedatangan kurir dari masa depan menemui Doraemon. Dia meminta alat penukar jiwa yang dikirim sebelumnya untuk dikembalikan. Karena alat itu ada sedikit kesalahan, jika bertukar jiwa lebih dari 1 jam maka ingatan mereka akan hilang selamanya. Mendengar itu dengan cepat mereka pergi mencari Nobita dewasa untuk kembali bertukar jiwa. Lalu Doraemon teringat kenapa dalam 1 tahun setelah pernikahan Nobita dewasa tidak datang. Karena dia hilang ingatan dan lupa siapa dirinya. Di sisi lain jiwa Nobita dewasa tidak sengaja menyenggol anak murid SMP. Karena tidak terima anak murid SMP itu menghajar Nobita yang berlaga sok dewasa. Hingga Nobita kabur nih menaiki motor orang menghindari mereka. Sampai akhirnya Nobita tertangkap dan dihajar anak murid itu. Lalu datanglah Shizuka menghentikan mereka. Karena kesal mereka menyerang Shizuka. Melihat itu Nobita menghajar anak murid tersebut. Tidak lama datanglah Giant dan juga Suneo membantu Nobita. Setelah anak murid SMP itu pergi, Nobita menanyakan kepada Shizuka apakah dia berhasil melindunginya. Dan Shizuka pun mengiyakannya, dia juga khawatir kondisi Nobita. Tidak lama Nobita pun pingsan. Sementara itu Doraemon kehabisan waktu karena Nobita semakin lemas. Kemudian Doraemon baru ingat menggunakan pintu kemana saja ke tempat jiwa Nobita dewasa. Dan akhirnya berhasil. Suneo dan lainnya kaget melihat tubuh Nobita dewasa. Kemudian Doraemon dengan cepat menggunakan tali penukar jiwa ke Nobita yang dua-duanya pingsan. Namun sayangnya alat itu sudah tidak bisa digunakan karena lebih dari 1 jam. Tidak menyerah, Doraemon meminta alat itu berusaha untuk mencobanya sebelum ingatan Nobita menghilang. Di situ Doraemon sangat sedih. Dia tidak mau Nobita melupakan semua kenangan mereka. Hingga Doraemon meneteskan air matanya. Akhirnya alat itu berfungsi kembali dan jiwa mereka bertukar ke seperti semula. Setelah sadar Shizuka langsung memeluk Nobita. Dia sangat cemas sesuatu terjadi. Nobita dewasa pun sadar bahwa Shizuka benar-benar menyayanginya. Setelah itu mereka akan kembali ke masa depan. Namun sebelumnya Nobita ingin ke waktu di mana dia baru dilahirkan. Kemudian mereka pun pergi nih ke masa lalu. Sesampainya di sana terlihat Nobita baru lahir. Lalu nenek memberikan hadiah boneka yang sekarang menjadi boneka kesayangan Nobita. Diam-diam mereka melihat ayah dan ibunya bahagia lahirnya Nobita. Disinilah mereka tahu arti dari nama Nobita, yaitu dengan harapan dia akan tumbuh sehat dan menjadi anak yang baik. Setelah itu mereka kembali ke masa depan tepat saat acara pernikahan telah berlangsung. Mereka sampai di gedung pernikahan dan ternyata berpapasan dengan Nobita dan Doraemon yang panik mencari Nobita dewasa. Kemudian Nobita dan Doraemon berpamitan untuk pergi memenuhi sebuah janji. Lalu Nobita dewasa berterima kasih karena telah menemukannya. Sebelum pergi, Nobita kecil memberikan cincin nikahnya. Setelah itu Nobita dewasa masuk ke acara pernikahannya dan menemui Shizuka dan meminta maaf kepadanya nih. Terlihat hujan pun sudah berhenti. Kemudian Nobita dewasa menyampaikan kata sambutannya. Dia berterima kasih kepada nenek dan juga orang tuanya yang sudah membesarkannya. Nobita sadar dengan sifatnya yang ceroboh, namun dia percaya diri untuk membangun rumah tangga dengan Shizuka, menjadi keluarga yang bahagia. Kata sambutan Nobita membuat semua tamu terharu. Di sisi lain terlihatlah nenek hadir menyaksikan pernikahannya bersama Nobita kecil dan juga Doraemon. Nenek sangat bahagia bisa melihat cucu kesayangannya menikah. Setelah itu Shizuka sadar bahwa yang sebelumnya bukanlah Nobita dan menyadari ada sesuatu terjadi pada Nobita dan dibantu oleh Doraemon. Kemudian mereka mengulang tukar cincin pernikahannya.
Sementara itu Nobita mengantarkan nenek kembali pulang. Kemudian nenek berterima kasih karena telah mengabulkan permintaannya. Nenek sangat bangga kepada Nobita. Setelah itu Nobita berpamitan kepada nenek. 嬉しかったんだよ。おばあちゃん、おばあちゃん。 Mereka pun kembali pulang menaiki mesin waktu. Mereka lelah telah melalui banyak hal hari ini. Tidak sengaja Nobita tertimpa tongkat pelupa dan membuatnya lupa nih dengan kejadian yang dialaminya tadi. Dan hanya mengingat saat dia bertemu dengan nenek lalu berjanji akan memperlihatkan pernikahannya. Jadi sayangnya Nobita ini tidak ingat bahwa masa depannya akan menikah dengan Shizuka. Lalu di sini Doraemon sengaja nih tidak memberitahukannya dan meminta Nobita menunggu masa depannya nanti yang bahagia. Nah, itu tadi alur cerita dari film Doraemon Stand By Me 2. Gimana nih Sleeper? Lanjutannya makin seru kan? Dan tentunya bikin terharu. Dimana Nobita benar-benar bisa menikahi wanita idamannya yaitu Shizuka. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.